Tahun 2002 di sebuah panti wereda di pinggiran Boyolali, Jawa Tengah, pada suatu malam yang larut, seorang perawat yang sedang melakukan patroli malam, Dewi Puspita, berhenti di depan kamar 302. Dari celah pintu, terdengar suara aneh yang membuatnya merinding. Itu bukan sekadar igauan orang tidur, gumaman itu begitu spesifik, begitu nyata, seolah seseorang sedang mengakui sebuah dosa besar yang telah lama terpendam. Dengan ragu, Dewi mendekat dan mencatat apa yang didengarnya. Keputusannya malam itu akan meniup debu dari sebuah kasus yang telah terkubur selama 5 tahun. Kisah ini berawal pada tahun 1997, di masa ketika teknologi tes DNA dan sistem kamera CCTV belum secanggih sekarang. Teknik investigasi kepolisian pun masih berkembang. Di era itu, hilangnya seorang wanita berusia 29 tahun dengan mudahnya ditelan kegelapan, hanya berbekal kesaksian seorang mertua dan suami yang kompak mengatakan bahwa sang menantu telah pergi meninggalkan rumah. Sebuah alibi sempurna yang dibangun di atas fondasi kokoh bernama keluarga. Namun, dari celah sel-sel otak seorang lelaki tua yang memorinya mulai rapuh, sebuah kebenaran mengerikan yang selama ini terkunci rapat mulai merembes keluar. Yulia. Di bawah kandang sapi. Apakah itu hanya ocehan tak berarti dari seorang lansia penderita demensia? Ataukah itu jeritan jiwa yang terperangkap di bawah lantai beton yang dingin? Di saat akal sehatnya telah sirna, secara paradoks, ingatan paling gamblang tentang malam berdarah itu justru bangkit kembali. Satu panggilan telepon dari seorang perawat meruntuhkan tembok pembelaan mereka yang kokoh. Apa yang sebenarnya tersembunyi di baliknya? Kisah hari itu dimulai. Agustus 2002, Boyolali, Jawa Tengah. Hujan deras turun tanpa henti. Udara lembab memenuhi ruangan saat mata Bambang Soedarsono tak lagi mampu mengenali putranya sendiri. Agus Hartono, putranya, mengguncang bahu sang ayah dengan tangan gemetar. "Pak, ini Agus, Pak. Anak Bapak." Lelaki tua berusia 78 tahun itu menatap kosong ke udara, lalu perlahan menoleh. Tatapan matanya yang tak fokus melewati wajah Agus begitu saja. "Siapa kamu?" Dada Agus terasa sesak, wajahnya mengeras. Baginya, yang hidup serabutan dari satu proyek konstruksi ke proyek lain di Jakarta, merawat ayahnya yang menderita demensia seorang diri adalah hal yang mustahil. Akhirnya, dengan langkah berat, ia mendatangi sebuah panti wereda dan menerima formulir pendaftaran yang disodorkan oleh staf. "Selamat datang di Panti Wereda Sejahtera. Bapak sebagai wali, mohon tanda tangan di sini." Agus menekan pulpen di tangannya kuat-kuat, namun getaran halus di ujung jarinya tak kunjung berhenti. Momen singkat saat ia menuliskan namanya di atas kertas terasa begitu panjang, seolah berlangsung selamanya. "Saya titip bapak saya, ya, Bu." Waktu berlalu cepat, dan tanpa terasa hari telah berganti menjadi 15 Oktober. 2 bulan telah berlalu sejak Bambang Soedarsono tinggal di panti. Pukul 3 dini hari, hanya kesunyian yang menyelimuti lorong panti. Dewi Puspita, perawat yang bertugas, mengucek matanya yang lelah saat melewati kamar 302. Dari celah pintu, suara aneh itu terdengar lagi. "Yulia." Di bawah kandang sapi. Suara itu terlalu kering untuk suara manusia, namun terlalu jelas untuk suara hantu. Dewi perlahan membuka pintu dan mengintip ke dalam. "Pak Bambang, kok belum tidur? Sedang apa?" Bambang setengah terduduk di ranjangnya, menatap tajam keluar jendela yang gelap gulita. Dewi mendekat untuk merapikan selimutnya. "Sudah malam sekali, Pak. Nanti sakit kalau kurang tidur." Bambang perlahan menoleh menatap Dewi, namun matanya seolah melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang bukan dari dunia ini. "Yulia, di bawah sana." Punggung Dewi terasa dingin. Ia memaksa lelaki tua itu untuk kembali berbaring. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya igauan, tetapi saat ia keluar dari kamar, dadanya terasa berat seolah ditindih batu. Selama 2 hari berikutnya, Bambang terus terbangun pada jam yang sama dan mengulangi kata-kata yang sama. "Yulia, dikubur di bawah kandang sapi." Bagaikan radio rusak,
Pengakuan mengerikan itu terus terulang hingga Dewi tak tahan lagi. Pada pagi hari tanggal 17 Oktober, dengan tekad bulat, ia mengetuk pintu kantor kepala panti. "Bu Kepala, saya mau bicara soal Pak Bambang di kamar 302. Kepala panti, tanpa mengalihkan pandangan dari tumpukan dokumen di mejanya, menjawab acuh tak acuh. "Ada apa?" Beliau berulah lagi. Dewi menelan ludah dan melangkah maju. "Bukan, Bu. Sudah berhari-hari beliau mengatakan hal yang sama. Katanya, Yulia dikubur di bawah kandang sapi. Saya rasa ini bukan sekadar igauan." Akhirnya, kepala panti mengangkat wajahnya. "Mbak Dewi, sudah berapa lama kerja di sini?" "Sudah 12 tahun, Bu." Kepala panti membetulkan letak kacamatanya sambil berdecak. "Kalau begitu, Mbak pasti tahu. Pasien demensia sering bicara yang aneh-aneh. Ada yang teriak-teriak minta siapkan makan malam karena suaminya yang sudah meninggal katanya mau pulang. Biasa itu, tapi ini rasanya berbeda, Bu." Nadanya seperti orang yang sedang mengaku dosa. Kepala panti meletakkan pulpennya dengan keras dan menghela napas panjang. "Mbak Dewi, tugas kita itu memberi makan dan mengganti popok para penghuni, bukan bermain jadi detektif. Kalau Mbak begitu penasaran, telepon saja walinya." Dewi menggigit bibir sambil meninggalkan ruangan. Sesuai saran kepala panti, ia mencoba menelepon Agus Hartono, namun teleponnya hanya berdering tanpa jawaban. Siapa sebenarnya Ibu Yulia ini? Kenapa Pak Bambang mencarinya dengan begitu getir? Gumamnya sambil menatap gagang telepon. Malam itu, gumaman Bambang kembali terdengar. "Di bawah. Aku kubur Yulia." Keringat dingin mengalir di punggung Dewi. Ia tidak bisa diam saja. Keesokan harinya, 18 Oktober sore, sepulang kerja, Dewi tidak langsung pulang. Ia menuju sebuah telepon umum di sudut kota Salatiga. "Polres Salatiga. Selamat sore." Suara berat seorang pria di seberang telepon membuat tangan Dewi gemetar. "Pak, saya mau melapor." Suara polisi itu berubah menjadi formal. "Silakan Bu." Dewi menoleh ke sekeliling dan mengecilkan suaranya. "Ada seorang lansia penderita demensia di panti reda tempat saya bekerja. Setiap malam beliau mengatakan hal yang aneh. Sepertinya, beliau menyebut lokasi seseorang dikubur. Maaf, dengan Ibu siapa? Saya tidak bisa sebut nama. Mohon anonim saja." Beliau terus berkata, "Yulia dikubur di bawah kandang sapi." Dewi menutup telepon dengan tergesa. Polisi yang menerima telepon itu mengernyitkan dahi sambil menulis di secari kertas memo. "Lansia demensia di panti reda. Mengubur Yulia di bawah kandang sapi." Rekannya di sebelah menatap dengan heran. "Apa itu? Telepon iseng lagi?" Polisi itu melemparkan kertas memo ke sudut mejanya. Keesokan paginya, Kompol Handoko dari Satuan Reserse Kriminal Polres Salatiga tiba di kantor. Saat memeriksa laporan jaga malam, matanya tertumbuk pada memo tersebut. "Yulia, di bawah kandang sapi." Tatapan Handoko seketika menajam. Di benaknya, melintas kilat sebuah kasus 5 tahun lalu, saat ia masih menjadi seorang bribka baru, Yulia Sari. Ia bergegas bangkit dan lari ke gudang arsip. Ia membongkar tumpukan kotak dokumen yang berdebu. Ketemu. Dari sebuah kotak berlabel 1997, ia menarik sebuah map yang sudah menguning. Di sampulnya tertulis jelas, "Kasus orang hilang, Yulia Sari." Ditutup karena meninggalkan rumah. Jari Handoko menelusuri daftar nama saksi dan berhenti pada satu nama. Bambang Soedarsono. Mertua. Seketika, satu ingatan lain menghantam benaknya. Musim kemarau tahun 1997. Saat ia kebetulan lewat di depan kantor KUD, ia mendengar percakapan beberapa warga desa. "Pak Bambang itu aneh. Ya, tumben-tumbenan beli semen sampai 20 sak." Handoko menggenggam map itu erat-erat dan kembali ke ruangannya. Bribka Bayu, juniornya, menatapnya dengan heran. "Komandan, pagi-pagi sudah berdebu begitu.
Cari apa? Handoko meletakkan map itu di atas meja. Kasus orang hilang tahun 1997. Seorang menantu perempuan hilang, tapi kasusnya cuma ditutup sebagai kasus kabur dari rumah. Bayu membelalakan matanya. Lalu kenapa? Dan Handoko menunjuk kertas memo laporan jaga malam. Tadi malam ada telepon ke sini. Pasien demensia di panti reda setiap malam mengigau hal yang sama. Yulia dikubur di bawah kandang sapi. Alis Bayu terangkat. Yulia? Namanya sama dengan korban di berkas ini. Handoko mengetuk-ngetuk map dengan jarinya. Dan tahu siapa pasien demensia itu? Bambang Soedarsono. Mertua dari perempuan yang hilang ini. Mulut Bayu ternganga. Tidak mungkin. 20 Oktober. Sore hari. Handoko dan Bayu menuju bekas peternakan sapi milik Bambang Soedarsono di sebuah desa terpencil di Boyolali. Peternakan yang sudah lama ditinggalkan itu kini dipenuhi ilalang tinggi. Suasananya terasa mencekam. Sudah jadi rongsokan begini, ya? Serasa mau ada hantu keluar. Celetuk Bayu sambil celingukan. Handoko berjalan di depan menuju bangunan kandang sapi yang setengah rubuh. Peternakan ini coba dijual tahun 1998, tapi gagal terus. Katanya Pak Bambang tinggal sendirian di sini dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Mereka hati-hati melangkah masuk ke dalam kandang. Bayu menyalakan senter, menyorot bagian dalam yang penuh debu dan sarang laba-laba. Bayu, ke sini. Sorot ke bagian ini. Pandangan Handoko terpaku pada satu titik di lantai. Satu bagian lantai itu tampak dilapisi beton yang lebih tebal dan kasar. Seolah seseorang terburu-buru menutupinya. 20 sak semen. Gumam Handoko pelan. Komandan, jangan-jangan di sini. Handoko mengangguk dengan tatapan yakin. Minta surat perintah penggalian. Kita akan bongkar tempat ini. Keesokan harinya, 21 Oktober pagi, alat berat dan tim forensik tiba. Suara mesin pemecah beton memecah kesunyian desa. Ada sesuatu di sini. Seperti penutup, teriak seorang anggota tim setelah 2 jam bekerja. Handoko dan Bayu bergegas mendekat. Dengan hati-hati, mereka membuka penutup beton itu. Di dalam sebuah lubang bekas penyimpanan pakan ternak, terbungkus plastik tebal, tampak sesosok benda berbentuk tubuh manusia. Pak, dari dalam kantong jenazah, kami juga menemukan ini. Seorang petugas forensik menyerahkan kantong barang bukti yang berlumpur. Di dalamnya, ada sebuah jepit rambut berbentuk kupu-kupu. Kirim ke forensik untuk identifikasi. Dan sekarang juga, jemput Bambang Soedarsono di panti Ureda. Amankan dia. Perintah Handoko dengan tangan gemetar sambil membuka kembali berkas kasus tahun 1997. Di dalamnya, tercatat kesaksian suaminya bahwa barang berharga milik istrinya yang hilang adalah sebuah jepit rambut kupu-kupu. Malam mulai turun di Boyolali. Kebenaran yang terkubur selama 5 tahun perlahan mulai bangkit. 25 Oktober. Sebuah panggilan telepon dari laboratorium forensik memecah keheningan di markas investigasi. Handoko terdiam sejenak saat menerima telepon. Saat ia meletakkan gagang telepon, tatapannya tampak berat. Hasil perbandingan rekam data gigi sudah keluar. Positif. Itu Yulia Sari. Korban hilang tahun 1997. Bayu, yang sedang memeriksa dokumen, langsung berdiri. Wajahnya tegang. Sudah pasti, ya, dan? Lalu apa langkah selanjutnya? Handoko menyambar jaketnya. Kita harus bertemu penyidik yang menangani kasus ini 5 tahun lalu. AKP Purnawirawan Sutrisno. Katanya sekarang sudah pensiun dan buka toko alat pancing di Salatiga. Mereka segera menuju sebuah toko pancing tua di pinggiran kota. Di dalam, Sutrisno, 64 tahun, sedang merapikan kail dengan kacamata bacanya. Loh, Handoko. Ada angin apa kamu kesini? Sapanya ramah. Handoko masuk dan menunduk hormat. Pak Sutrisno, apa kabar? Ada yang ingin saya bicarakan. Duduk, duduk. Ada apa? Handoko duduk dan memulai dengan hati-hati.
Bapak masih ingat kasus hilangnya Yulia Sari tahun 1997? Tangan Sutrisno yang sedang memegang kail berhenti. Matanya tampak bergetar. Kenapa tiba-tiba membahas kasus itu? Jenazahnya sudah ditemukan, Pak. Di bawah lantai beton kandang sapi di peternakan mertuanya, Bambang Soedarsono. Sutrisno meletakkan alat pancingnya. Helaan napas panjang keluar dari mulutnya. Jadi, benar dia di sana? Bayu bertanya tajam. Waktu itu, kenapa kasusnya ditutup hanya sebagai kasus kabur, Pak? Apa tidak ada kejanggalan? Sutrisno menggeleng dengan ekspresi getir. Suami dan mertuanya memberikan keterangan yang sama. Katanya menantunya itu berkemas dan kabur. Meskipun ibunya menangis-nangis bilang itu tidak mungkin, kami bisa apa kalau keluarga yang serumah bilang begitu? Handoko menatap lurus ke mata Sutrisno. Tidak adakah hal yang mencurigakan selama penyelidikan? Sutrisno menggaruk dagunya. Mertuanya itu, si Bambang, sangat tenang. Menantunya pergi, tapi dia tidak marah, juga tidak khawatir. Itu aneh. Ada juga desas-desus di desa. Katanya Pak Bambang tiba-tiba merenovasi kandang sapinya. Tapi saya tidak melakukan pengecekan. Saya pikir, petani merenovasi kandang itu hal biasa. Seumur hidup aku akan menyesalinya, kata Sutrisno dengan suara berat. Seandainya waktu itu aku bawa cangkul dan menggali sedikit lebih dalam. Handoko dan Bayu meninggalkan toko itu dengan perasaan berat. 27 Oktober, Handoko berkendara ke Semarang untuk menemui keluarga korban. Di sebuah rumah susun tua, seorang wanita berusia 63 tahun, Ibu Lastri, membuka pintu. Cari siapa? Ya, Pak? Handoko menunjukkan lencana polisinya. Saya dari Polres Salatiga, Bu. Saya ingin bicara mengenai putri Ibu, Yulia Sari. Mata Ibu Lastri melebar, tangannya mulai gemetar. Yulia? Ada apa dengan Yulia anakku? Apa ada kabar? Bolehkah saya masuk dan bicara di dalam, Bu? Di ruang tamu yang sempit, Handoko mengatur napas sebelum bicara. Ibu, mohon kuatkan hati. Jenazah putri Ibu telah kami temukan. Wajah Ibu Lastri seketika pucat pasi. Bibirnya memutih. Jenazah? Maksud Bapak? Ditemukan di bawah peternakan mertuanya. Kami turut berduka cita. Ibu Lastri menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan jatuh terkulai di lantai. Isak tangis yang meledak dari dalam dadanya menggema di seluruh ruangan. Kan, benar kataku. Keluarga iblis itu yang membunuhnya. Sudah kubilang dari dulu. Setelah Ibu Lastri sedikit tenang, Handoko bertanya dengan hati-hati. Bu, bisakah Ibu ceritakan situasi saat itu? Tahun 1997, Ibu Lastri menyeka air matanya. Dari awal sudah saya bilang, Yulia tidak mungkin kabur. Dia bukan anak seperti itu. Saya sudah ke kantor polisi, minta tolong, tapi tidak ada yang mendengarkan saya. Apakah Ibu pernah datang langsung ke peternakan? Lebih dari 10 kali. Saya cengkeram kerah bajunya si Bambang itu. Tapi dia cuma bilang tidak tahu. Yulia sudah pergi. Tiba-tiba, Ibu Lastri meraih lengan Handoko. Jepit rambut. Waktu pertama kali saya ke sana, saya menemukan jepit rambut Yulia di tanah depan kandang sapi. Bentuknya kupu-kupu. Itu saya yang membelikannya waktu dia menikah. Sebagai doa agar dia bahagia. Handoko mengeluarkan sebuah foto barang bukti dari tasnya. Foto jepit rambut kupu-kupu yang berlumpur. Apakah ini, Bu? Saat melihat foto itu, Ibu Lastri menjerit dan kembali menangis histeris. Iya, ini punya anakku. Ya Allah, Yulia. Ia memeluk foto itu erat-erat. 5 tahun kamu di tempat dingin, Nak. Sementara ibumu ini bisa makan dan tidur nyenyak. Maafkan Ibu. Handoko hanya bisa menunduk. Tak mampu berkata-kata. 28 Oktober. Handoko dan Bayu mengunjungi balai desa di Boyolali untuk mencari saksi yang mungkin masih mengingat kejadian tahun 1997.
Saksi pertama adalah seorang nenek berusia 70-an. Oh, Yulia. Saya ingat. Sekitar seminggu sebelum dia hilang, saya lihat dia di halte bus, katanya. Bagaimana keadaannya saat itu, Nek? Tanya Bayu. Dia bawa satu buntalan kain besar. Saya pikir dia mau pergi ke suatu tempat. Mungkin pulang ke rumah orang tuanya. Tapi saya tidak lihat apakah dia benar-benar naik bus atau tidak. Saksi berikutnya adalah seorang ibu pemilik warung kelontong. Kesaksiannya sangat berbeda. Tidak mungkin dia kabur, Pak. Sehari sebelum dia hilang, sore-sore dia ke warung saya, beli 5 bungkus mie instan sama 1 papan telur. Apa orang yang mau kabur beli mie instan untuk sarapan besok? Handoko dan Bayu saling berpandangan. Ibu pemilik warung itu kemudian berbisik, Pak Polisi, ini rahasia, ya. Dulu ada gosip, katanya Yulia itu sering bertemu dengan Pak Lurah Kuncoro. Ada yang lihat mereka bicara berdua di pematang sawah malam-malam. Tatapan Handoko kembali menajam. 29 Oktober. Bayu memeriksa catatan keuangan tahun 1997. Tak lama, ia memanggil Handoko dengan panik. Komandan, lihat ini. Ada pengajuan pinjaman sebesar 50 juta rupiah atas nama Yulia Sari dengan jaminan sertifikat peternakan, tapi kemudian dibatalkan. Tanggalnya 2 hari sebelum dia menghilang. Dan di hari yang sama, ada catatan pembelian 20 sak semen atas nama Bambang Soedarsono. Mata Handoko menyipit. Semen dibeli di hari pinjaman dibatalkan. Siapa petugas kude yang menangani pinjaman itu? Namanya Pak Edi. Sekarang tinggal di Solo. Keesokan harinya, mereka menemui Edi, 68 tahun. Oh, pembatalan pinjaman itu? Saya ingat. Hari itu kantor KUD geger. Katanya. Pak Bambang datang mengamuk, wajahnya merah padam. Dia teriak-teriak, siapa yang berani-beraninya menjaminkan tanahku? Menantuku mau menghancurkan keluarga ini. Saat itu Yulia hanya berdiri pucat di pojokan, ketakutan. Semua kepingan puzzle mulai menyatu. Sengketa uang dan semen. Bayu, kata Handoko, panggil Pak Lurah Kuncoro sebagai saksi. Kita harus tahu apa hubungannya dengan Yulia Sari. 1 November, di sebuah ruang rapat sempit, Handoko dan Bayu berhadapan dengan Pak Lurah Kuncoro. Apa hubungan Bapak dengan Yulia Sari? Tanya Handoko langsung. Hanya warga biasa, Pak. Apa salahnya seorang lurah memperhatikan warganya? Jawab Kuncoro, mencoba tenang. Tapi sepertinya pertemuan kalian cukup sering, ya? Desak Bayu. Kuncoro terdiam sejenak, lalu menghela napas. Yulia datang kepada saya untuk konsultasi menjual peternakan itu. Dia punya banyak utang. Dia datang kepada saya karena sebelum jadi lurah, saya pernah bekerja di KUD selama 10 tahun. Kami punya saksi yang melihat Bapak dan Yulia di dekat sebuah kantor pengacara di Solo pada 17 September 1997. Apa itu juga untuk menjual peternakan? Wajah Kuncoro memerah. Itu karena Yulia ingin konsultasi soal perceraian. Saya kenalkan dia pada teman saya yang pengacara. Hanya itu, dia bilang sudah tidak tahan hidup dengan mertuanya. Pak Bambang itu kasar sekali. Kalau mabuk sering mengamuk. Yulia bilang, saya ingin tetap hidup, Pak. 3 November. Handoko dan Bayu menemui pengacara yang dimaksud di Solo. Ya, saya ingat. Pada 17 September 1997, Ibu Yulia datang untuk konsultasi cerai. Tapi kami belum sampai pada penandatanganan surat kuasa. Beliau masih ragu. Katanya ingin bicara dulu dengan suaminya. Memberinya satu kesempatan terakhir, jelas sang pengacara. Beliau sangat takut pada reaksi mertuanya. Katanya kalau mertuanya sampai tahu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Saya sarankan agar dia pulang dulu ke rumah orang tuanya untuk menjaga jarak, tapi setelah itu tidak ada kabar lagi. Di dalam mobil kembali ke Boyolali, Handoko merangkai kejadian. Yulia diam-diam menyiapkan perceraian dan penjualan peternakan. Itulah pemicunya. Masalah uang dan konflik keluarga.
tambah Bayu. Tapi, Dan, saya masih curiga pada Pak Lurah Kuncoro. Kenapa dia diam saja selama 5 tahun? Kau benar. Cek alibinya, kata Handoko. 5 November. Bayu menemukan jawabannya. Komandan, alibi Pak Lurah Kuncoro kuat. Pada malam kejadian, 3 Oktober 1997, ada rapat pembangunan desa di Balai Desa. Ada tanda tangan dan fotonya di notulensi rapat. Waktunya bersamaan dengan perkiraan waktu pembunuhan. Berarti dia tidak mungkin pelaku langsung, kata Handoko. Tapi, Dan, sela Bayu, logikanya, apa mungkin seorang kakek 73 tahun sendirian bisa mengalahkan wanita 29 tahun, lalu menggali lubang, menguburnya, dan mengecornya dengan beton? Mata Handoko menyipit. Maksudmu ada kaki tangan? Anaknya, Agus Hartono. Waktu itu dia mengaku ada di Jakarta. Apa alibi itu sudah diverifikasi dengan benar? Handoko membongkar berkas lama. Hanya tertulis bekerja di proyek konstruksi di Cakung, Jakarta Timur. Tidak ada verifikasi lapangan. Saat itu kasusnya hanya dianggap kabur, jadi tidak ada yang repot-repot memeriksa alibi anaknya. Mata Bayu berbinar. Saya akan telusuri pergerakan Agus Hartono pada 3 Oktober 1997. Apakah dia benar di Jakarta? Atau, lakukan perintah Handoko. Cek catatan kartu kredit, pemakaian telepon, semuanya. Jangan lewatkan apapun. Komandan, kata Bayu sebelum pergi. Kalau ternyata Agus ada di Boyolali malam itu. Handoko menjawab dingin. Maka kasus ini bukan lagi ocehan orang tua pikun, tapi sebuah tragedi mengerikan yang direncanakan oleh sebuah keluarga. 8 November pagi. Di meja kerja Handoko, tergeletak sebuah amplop putih tanpa nama pengirim. Hanya tertulis, untuk penyidik kasus Yulia Sari. Di dalamnya, secari kertas ketikan, Yulia ingin menjual peternakan. Itulah sumber malapetaka. Malam itu, Agus Hartono ada di Boyolali. Agus di Boyolali, seru Bayu. Siapa yang mengirim ini? Mungkin Pak Lurah. Tebak Bayu. Bukan. Sanggah Handoko. Kalau dia terlibat, dia tidak akan memancing penyelidikan. Ini kemungkinan besar info valid. Mungkin seseorang baru berani bicara sekarang setelah Pak Bambang masuk panti. 10 November. Mereka berangkat ke Jakarta. Perusahaan konstruksi tempat Agus bekerja dulu sudah bangkrut, namun catatan absensi karyawan masih tersimpan di kantor Disnaker. Ada cap kehadirannya, dan tanggal 3 Oktober 1997, kata Bayu. Handoko menatap lekat-lekat. Bisa saja dia hanya cap absen pagi lalu pergi. Cari rekan kerjanya saat itu. Mereka berhasil melacak seorang mantan rekan kerja bernama Parjo di Cilegon. Agus Hartono, oh, ingat saya. Orangnya pendiam, kata Parjo di sebuah warung. Tanggal 3 Oktober 1997, pagi dia ada. Saya lihat dia absen. Tapi siangnya, dia tiba-tiba pergi. Katanya ada urusan mendadak di kampung. Ayahnya sakit atau apa. Dia baru kembali 3 atau 4 hari kemudian. Tapi penampilannya aneh. Wajahnya kuyu, matanya merah. Ditanya kenapa, dia cuma diam sambil merokok terus. Kesaksian ini cocok dengan surat kaleng itu. Bayu, cek catatan kartu kreditnya. Perintah Handoko, 12 November. Setelah permintaan darurat ke bank, sebuah faks masuk. Dapat. Dan. Seru Bayu. Tanggal 3 Oktober 1997, pukul 20.47, ada transaksi pembelian bensin di SPBU area peristirahatan di Jalan Tol Cikampek arah ke Jawa Tengah. Atas nama Agus Hartono, Handoko mengambil kertas faks itu. Jalan Tol Cikampek, itu jalur dari Jakarta ke Jawa Tengah. Dia tidak bisa mengelak lagi. Dia berbohong selama 5 tahun. Kalau jam 9 malam dia di Cikampek, berarti dia tiba di rumah sekitar tengah malam. Cocok dengan waktu pembunuhan. Analisis Bayu. Dia kaki tangannya.
Mungkin bukan pembunuhnya, tapi dia jelas membantu menyembunyikan mayat, simpul Handoko. Siapkan surat perintah penangkapan. Kita tangkap Agus Hartono. 14 November sore, di ruang interogasi Polres Salatiga. Agus Hartono, 37 tahun, tampak 10 tahun lebih tua dari usianya. Handoko memutar video di laptopnya. Di layar, tampak Bambang Soedarsono di ranjang panti Wreda. Bergumam, Agus. Agus tidak tahu apa-apa. Aku yang melakukannya. Wajah Agus seketika pucat pasi. Tangannya gemetar hebat. Handoko kemudian menyodorkan selembar kertas. Ini buku harian istri Anda. Kami temukan bersama jenazahnya. Lihat catatan tanggal 2 Oktober. Tertulis, Agus menelepon. Katanya sudah terima suratku. Dia bilang besok akan pulang. Anda bilang ayah Anda yang menelepon. Itu bohong, kan? Istri Anda mengirim surat gugatan cerai, dan Anda meneleponnya untuk pulang karena ingin mencegahnya. Bahu Agus bergetar. Isak tangis yang lama tertahan akhirnya pecah. Ia pun mulai bicara. Saya terima suratnya tanggal 2 Oktober. Yulia minta cerai. Saya langsung telepon dia. Bilang besok akan pulang. Saya tiba di rumah sekitar jam 10 malam. Apa yang Anda lihat, Bapak? Bapak berdiri di depan kandang sapi. Tangannya memegang cangkul. Baju dan cangkulnya penuh darah. Wajahnya pucat sekali. Dia bilang, Yulia sudah kurang ajar, mau menjual tanah warisan. Dia bilang dia khilaf. Lalu kenapa Anda tidak melapor? Tanya Bayu. Agus menutupi wajahnya. Saya lari ke dalam kandang. Yulia tergeletak di lantai, bersimbah darah. Saya lemas, tidak bisa berpikir. Bapak memegang kaki celana saya, memohon. Jangan lapor polisi, Gus. Bapak tidak mau mati di penjara. Tolong bapakmu sekali ini saja. Saya takut. Seumur hidup saya tidak pernah membantah Bapak. Jadi saya turuti kemauannya. Anda yang menguburnya? Kami angkut jenazahnya ke lubang penyimpanan pakan. Saya yang mengaduk semen dan mengecor lantainya. Bapak sudah tua, tangannya gemetar, jadi cuma bisa memberi perintah. Setelah itu, sebelum subuh saya langsung kembali ke Jakarta, seolah tidak terjadi apa-apa. Selama 5 tahun, tidak sekalipun Anda pulang. Agus menggeleng lemah. Tidak bisa. Jangankan masuk, berdiri di depan gerbang rumah saja kaki saya gemetar. Setiap malam saya mimpi buruk. Yulia menangis, dan Bapak berdiri dengan cangkul berdarah. Hasil autopsi cocok dengan keterangan Anda, kata Handoko. Ada bekas pukulan benda tumpul di tengkorak korban. Anda kami tahan atas tuduhan membantu menyembunyikan mayat dan menghalangi penyelidikan. 14 Februari 2003. Pengadilan Negeri Salatiga. Agus Hartono berdiri di kursi pesakitan, menunduk dalam. Di barisan depan, Ibu Lastri duduk dengan sapu tangan di genggaman. Hakim membacakan putusan. Terdakwa Agus Hartono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta menyembunyikan jenazah. Namun, mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak terlibat langsung dalam pembunuhan dan melakukannya di bawah tekanan dan rasa bakti yang keliru terhadap ayahnya, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun dengan masa percobaan 3 tahun. Tangis Ibu Lastri pecah. Setelah sidang, Agus berlutut di hadapannya. Bu, maafkan saya. Saya tahu saya tidak pantas dimaafkan. Ibu Lastri menatapnya dengan mata bergetar. Tak mampu berkata-kata, lalu memalingkan wajah dan pergi. Kepada wartawan di luar, ia berkata lirih, saya hanya ingin bertanya, bagaimana bisa dia makan dan tidur nyenyak selama 5 tahun, sementara anak saya terbaring di bawah beton dingin. Saat lebaran pun saya tidak bisa mendoakannya dengan benar. Itu yang paling menyakitkan hati saya. Pada hari yang sama, Kejaksaan memutuskan untuk tidak menuntut Bambang Soedarsono karena kondisi demensianya yang parah membuatnya tidak cakap hukum, onto rekening Sfat Baar. Bambang tidak akan dituntut. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di panti.
Jelas Handoko pada Bayu. Dan yang ironis, karena ini bukan eksekusi hukuman, biaya pantinya tidak ditanggung negara. Agus Hartono, sebagai wali, yang harus membayarnya. Dengan kerja serabutan? Selama masa percobaan? Tanya Bayu tak percaya. Itulah takdirnya. Bakti pada orang tua yang salah telah menghancurkan hidupnya dan hidup istri serta mertuanya. Gumam Handoko. 5 Maret. Handoko menyelesaikan laporan akhir kasus. Di halaman terakhir, ia menambahkan satu kalimat dengan tulisan tangan. Kami, pihak kepolisian, memohon maaf sedalam-dalamnya kepada keluarga korban atas kelalaian dalam penyelidikan awal pada tahun 1997, yang hanya menyimpulkan kasus ini sebagai kasus orang hilang biasa. Apa itu perlu ditulis? Dan? Nanti atasan tidak suka, kata Bayu. Perlu, jawab Handoko tegas. Kalau dulu kita lebih teliti, tidak akan butuh waktu 5 tahun. Beberapa hari kemudian, Pak Lurah Kuncoro datang ke kantor polisi. Pak, surat kaleng itu. Saya yang mengirimnya. Akunya. Saya baru berani setelah Pak Bambang masuk panti. Saya tidak mau tulisan tangan saya dikenali. Jadi saya ketik pakai mesin tik tua milik ibu saya. Saya kesini karena ingin meminta maaf langsung pada Ibu Lastri. Saya merasa bersalah karena tidak bicara lebih cepat. April. Di sebuah pemakaman di perbukitan Semarang. Ibu Lastri memeluk sebuah guci abu kecil saat mendaki jalan setapak. Di depan sebuah makam tua, ia berlutut dan meletakkan guci itu. Yulia, akhirnya kamu pulang nak. Setelah 5 tahun, kamu kembali ke pelukan ibu. Bisiknya sambil mengelus guci. Air mata mengalir tanpa henti. Maafkan ibu terlambat menjemputmu. Dari kejauhan, di pinggir jalan di bawah bukit, sebuah mobil hitam terparkir. Handoko bersandar di pintu mobil, mengawasi upacara perpisahan kecil itu dalam diam. Ia menundukkan kepalanya sejenak sebagai tanda hormat, lalu masuk ke mobil dan pergi. Sore itu, di Panti Ureda Sejahtera, Bambang Soedarsono duduk sendirian di dekat jendela, menatap kosong ke kejauhan. Perawat Dewi datang membawa kue. Pak Bambang, ini kuenya. Bambang perlahan menoleh. Untuk sesaat, tatapan matanya yang kosong tiba-tiba menjadi jernih dan fokus. Maafkan aku, bisiknya pelan. Dewi tertegun. Bapak bilang apa? Maafkan aku. Aku. Bibir Bambang bergerak-gerak lagi, tapi tak ada suara yang keluar. Tak ada yang tahu apakah permintaan maaf itu ditujukan untuk menantunya, Yulia, atau hanya gumaman tak berarti dari otaknya yang telah rusak. Ia kembali menoleh, menatap kosong ke perbukitan. Musim panas 2003, peternakan milik Bambang Soedarsono akhirnya dilelang oleh pemerintah daerah. Di atas tanah yang telah memiliki pemilik baru itu, musim gugur pun tiba. Bangunan kandang sapi yang menjadi saksi bisu tragedi itu telah dirobohkan, tak menyisakan apapun. Hanya dedaunan kering yang menari-nari ditiup angin di atas tanah kosong, seolah menceritakan kembali beban tragedi yang telah lama terkubur.